Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali bertatap maya dalam rangka pesantren Ramadan SMA Negeri 1 Bakumpai tahun 2021 di hari yang ketiga, yakni hari terakhir pertemuan kita pada hari ini. Maksudnya terakhir pesantren tatap mayanya, namun kegiatan Ramadannya untuk SMA Negeri 1 Bakumpai tetap berlanjut dengan mengisi form tugas harian, yakni mengikuti sholat tarawih, kemudian sholat fardu, dan juga tadarus serta mendengarkan tausiah di berbagai media. Itu tetap berlanjut sampai selesai bulan Ramadan. Nah, pada hari ini kita akan mengawali kegiatan dengan tadarus Al-Quran yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Abdul Qadir. Kemudian dilanjutkan dengan kajian fikih yang akan disampaikan oleh ulun sendiri, dan dilanjutkan nantinya dengan kajian akidah akhlak yang akan disampaikan oleh Ibu Uswatun Nisa. Baiklah, untuk lebih mempersingkat waktu, ulun mohon maaf sebelumnya karena ada kendala jaringan dan lain sebagainya, sehingga kegiatan kita hari ini sempat tertunda kurang lebih 12 menit ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Abdul Qadir untuk berkenan memimpin jalannya tadarus Al-Quran pagi hari ini. Silakan Bapak Qadir. Oke. Ya, terima kasih Pak Ikhwan untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini hari ini kita akan membaca surah pendek surah Al-Ikhlas. Masing-masing buka Qur'annya atau juz amanya lah. Nanti ada Bapak suruh membaca. Kalau ada yang kebagian membaca nantilah. Jadi siap-siap baca Quran atau juz amanya. Sudah dibuka juz amma dan Qurannya? Sudah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas suaranya lah? Jelas Pak, jelas. Ya. Silakan baca Ali Bahrudin. Aktifkan videonya lah. Iya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ini alhamdulillah bacanya Ali Bahrudin bagus, cuma ada sedikit lah. Nah, kalau baca ayat ya, jangan terlalu cepat lah, Ali Bahrudin lah. Nanti makhraj dan sifat hurufnya hilang. Jadi
Kebanyakan adalah a'udzubillah. A'udzubillah, insyaallah bisa saja nanti perbaikilah. Nah, di sini ada sedikit koreksi. Qul itu kalau bisa ditebalkan, karena qul itu qaf bukan ka ya. Dibudin qul huwallahu ahad. Coba Ali Burudin bacanya santai aja. Sekali lagi baca. Jangan terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, jadi bacanya jangan terlalu cepat, lah nantilah santai aja. Nah, jadi bismillah ada. Bismillah ada huruf panjang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Hilang semuanya. Nah, santai aja mulai awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Santai aja berdoa. Ini karena sini kenapa Bapak mau ambil surah pendek? Nah, juga biar tidak tersesak-sesak lah. Ya. Ali Barudin bagus. Jadi cuma Bapak nambah sedikit, belajar lagi lah, sedikit lagi lah. Ya. Tinggi Pak. Khairun nisa. Khairun nisa. Adakah khairun nisa? Tolong HP-nya jangan ditinggal lah. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, bagus Nisa. Cuma sini yang hilang qalqalahnya lah. Nah, itu banyak situ qalqalahnya, ada 5. Nah, jadi bacanya tadi Bapak dengar lah. Di sini qul huwallahu ahad. Bukan qul huwallahu ahad. Nah, itu adalah qalqalah. Nah, jadi dal itu termasuk qalqalah. Nah, situ ada qul huwallahu ahad. Ya, Indonesia. Itu ada lagi walam yakul, itu ada idgham bila gunah. Nah, idgham bila gunah itu ada tekan sedikit, ada fathah gunahnya itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Indonesia. Pak. Nah, jadi ingatlah itu ada huruf qalqalah. Huruf qalqalah ini bilanya terakhir itu tebal. Bila pertengahan itu kalau tipis lah. Ada qalqalah kubra dan qalqalah syugra. Nah, di sini ada qalqalah kubranya, ada qalqalah syugra di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, jadi banyak banyak qalqalahnya. Nah, jadi ingatlah belajar lagi di dalam mengetahui huruf qalqalah dan cara pembacaan makhraj sifatnya lah. Kalian bisa? Nggih, Pak. Hidayatullah.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Bagus ya. Ya, Dayat ini kemungkinan sudah pernah belajar tajwid dan cara makhraj sifat huruf ya. Dayat Ini Pak. pernah dulu sudah. Ya, bagus sudah. Jadi sudah bagus. Lihatlah. Ini Pak. Nah, lebih belajar lagi lah. Nah, jadi jangan sudah merasa bagus lalu kada mau belajar lagi, terus belajarlah. Nah, kalau perlu cara bacanya kayak apa, cara cara mengatur nafasnya lah, lihatlah. Jadi insya Allah Pak. Ya. Ya, terus yang lain. Fitriani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Ya, sebentar tadi Fitriani tertinggal lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Itu dibaca tadi lam yalid walam yulad. Nah, itu ada rupa kalahnya sedikit tadi. Ya, bacanya bagus. Coba jangan terlalu cepat, coba petilah. Karena Bapak mengambil surah pendek sini, Bapak menjul santai aja, jangan terlalu cepat. Jadi hurufnya itu bisa jelas nantinya lah. Kalau cepat biasanya di pakai handset ini hilang rajin. Nah, jadi yang lain-lain kalau Bapak suruh membaca, tolong jangan terlalu cepat lah. Ya, Fitriani. Bapak bisa ulangi sekali lagi lah. Sekali lagi apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ini ada foto sedikit lah, jaringannya Kak Fitriani. Bacanya. Ini Pak. Tadi Bapak ada sempat mengambil satu ayat pemulaan lah, ayat pertama itu hilang. Qul huwallahu ahad. Bapak baca tadi qul huwallahu ahad. Bapak mendengar lah. Ulang Ya. Pak. Ya sudah. Cuma diperbaiki lagi nantilah bacanya lah. Sinta. Sinta. Jaringannya hilang ya. Baik.
Bisa diulang lagi lah. Kedengaran Pak? Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ini ayat keempat hilang suaranya nah. Tidak dengaran. Coba tolong diulang lagi sekali lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Bacanya sudah bagus. Cuma ada jaringan lah, sudah putus-putus. Ya. Tapi alhamdulillah suaranya sudah jelas ya, sedikit-sedikit. Nah, jadi Bapak tangkap sih kalahnya kurang mantul. Qul huwallahu ahad. Nah, ya, Sinta bacanya sudah bagus. Tapi Al-Qur'annya masalah tajwid dan makhraj sifat belajar lah. Sinta. Ya, Pak. Muhammad Arifin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Coba Arifin ulangi bismillahnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Arifin orangnya Sampai. Ya, ada juga biasanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga modelnya orang sampai ra-nya, cuma dalam baca Al-Quran biasanya ada ra-nya potongan kada sampai lah. Sini Arifin kada sampai Arifin lah. Cuma penanya pinai kau aja tuh menyambut roh. Coba anda ra ilat ke atas langitan getarakan roh. Roh. Nah, kurang getarnya aja pinai. Sampai aja pinanya nih. Dilatih-latih Pin. Nah, jadi bacanya Pin jangan terlalu cepat tadi Bapak Pin lah. Santai aja Pin. Ini apa ayat aja Pinai. Bapak minta ulangi lagi lah. Ini surga Erpin ini surga Pinainya nah. Bagus suasana belakang latarnya nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya. Nah, sini bacaan dalam surah Al-Ikhlasnya alhamdulillah bagus. Cuma Bapak ada sedikit masukan lah di dalam membaca ta'awuz. A'udzubillah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu jelas bismillah. Jangan, biasanya kalau orang membaca Quran tuh biasanya awalnya santai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jadi seharusnya baca Al-Quran tuh mulai awal lah sampai akhir. Nah, jadi kalau hanya membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi panjang di dalam huruf a'udzubillah dan bismillah bersama. Apalagi kalau jadi imam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu harus sama. Jangan handap pendek, ada baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu ada boleh. Bismillahnya panjang, alhamdulillahi rabbil alaminnya pendek. Nah, jadi di sini bukannya salah billah, cuma diperbaiki lagi dalam membaca ta'awud. A'udzubillah. Billah, jangan intil hurufnya, jadi orang bahari itu membaca intil. Coba baca a'udzubillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Sya ben. Sya. Sa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sya. Sa. Kalau sya itu titik juga, kalau sa itu kata bertitik. Sya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jadi di dalam membaca huruf billah, kalau bisa jangan intil nahap-nahap membacanya. Nah, kalau jadi imam nih, Arifin deh. Ya billah. Nggih. Ya. Ya, terus yang lain. Ikrimah. Bismillahirrahmanirrahim. Videonya Ikrimah. Qul huwallahu ahad. Ya, gambarnya ada dah. Ikrimah. Kan ulun mahaur pai. Ulun mati di dia. Kan. Mahaur diam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ikrimah. Ini tadi sudah Bapak sampaikan pertama. Ini banyak, ini huruf qalqalah. Ada 5 huruf qalqalah di itu Ikrimah. Ahad, samad, yalid, yulad. Ahad lagi. Itu tadi Bapak mendengar Ikrimah membacanya kadada huruf qalqalahnya. Iyalah. Ikrimah. Qul huwallahu ahad. Mantul Ikrimah, ada mantulnya membacanya. Jangan qul huwallahu ahad. Ya, ulang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid Samad. wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad.
Qalqalahnya Ikrimah. Qul huwallahu ahad. Nah, Ikrimah lah. Qul huwallahu Qul huwallahu ahad. Ulang kali lagi, Pak. Bapak mendengar satu ayat aja. Ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Ya. Nah. Jadi Bapak sudah sampaikan tadi di dalam membaca Quran, puasa kah? Tiada puasa kah? Tandanya lah. Maksudnya harus semangat dalam baca Quran, jangan bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, kayak orang betahlil jadinya. Nah, jadi dalam baca Quran apalagi yang dihadapi Al-Quran harus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, harus semangat membaca Qurannya, jangan qul huwallahu ahad. Nah, ya yang lain juga semangat lah membaca Qurannya. Ya. Ya, terus yang lain. Hendra hand. Hendra hand. Pak, ulun lagi horon Pak. Hah? Apa? Aur di mana? Kena ya, Pak. Ada kamu berhalangan enggak? Berhalangan enggak? Kita. Kadang kamu malah gini, Pak. Ya, Hendra hand berhalangan lah. Ya satu orang lagi lah. Sunnah. Ulun haid Pak Ai. Nah, ya juga berhalangan pulang lah. Asmaul Husna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Ya, Asmaul Husna bagus bacanya. Ya, dari Bapak. Tapi sini Asmaul Husna tadi Bapak berapa kali menyuruh jawab tadi Bapak mendak surah pendek di sini santri Ramadan karena menyuruh membaca jangan terlalu cepat. Bisa ulangi satu kali lagi. Jangan terlalu cepat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Ya, Asmaul Husna bacanya sudah bagus. Cuma lagi ada beberapa ada di dalam a'udzubillah itu ada bacanya sedikit ya. Dalam makhraj hurufnya sudah pas, cuma ada sedikit pula. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir. Jangan terlalu cepat jadinya lah. Asmaul Husna. Inggih, Pak. Ya, kemungkinan sampai di sinilah di dalam membaca Al-Quran hari ini, tadarus Quran hari ini, hari terakhir. Kalau ada salah di dalam penyampaian atau apapun, Bapak minta maaf lah. Inggih, Pak. Selama 3 hari inilah kalau ada salah atau menyinggung atau apapun, Bapak minta maaf lah. Nggih, Pak. Ya. Inggih. Sebelum kita menutup ini, kita baca senandung Al-Quran lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma ja'alna minhum alimna jahilna warzuqna tilawatahu anna al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian atau tadarus Al-Quran yang sudah dipimpin. Mengucapkan terima kasih Bapak Abdul Qadir telah berkenan memimpin pembacaan tadarus Al-Quran pada hari ini. Untuk absensi insya Allah nanti setelah materi Bu Nisa akan kita share lah, jadi agar tidak meninggalkan ruang meet. Selanjutnya suara Bapak ini terdengar jelas-jelas. Jelas, Pak. Jelas lah. Jelas, Pak. Jelas ya, Pak Ai. Hari ini kita materinya materi aja, pengulangan, murojaah, sekaligus pemantapan aja. Karena sebenarnya materi-materi ini sudah dijelaskan baik di 2 hari yang lalu maupun hari semalam. Pak Kadir, Bu Nisa sudah menjelaskan ini. Kemudian kalau rekan-rekan siswa juga mengikuti pengajian-pengajian di masjid, di langgar, atau di televisi juga pasti materi-materi di bulan puasa ini materinya banyak tentang puasa. Namun Bapak ingin mengulas dalam waktu yang sangat singkat ini, dalam waktu 30 menit ini, supaya ada pemantapan aja. Yang pertama, puasa itu ini terbanyak catatannya hari ini, resumannya terbanyak karena materinya kita mulai dari pengertian puasa. Jadi puasa itu maknanya adalah al-imsak, as-saumu ay al-imsak. Puasa itu artinya adalah imsak. Apa itu imsak? Imsak itu artinya adalah menahan diri. Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi sebenarnya istilah puasa di dalam Al-Quran itu, istilah saum di dalam Al-Quran itu pada dasarnya tidak hanya terbatas pada puasa seperti puasa Ramadan saja. Namun segala bentuk upaya untuk menahan diri, baik untuk pada berkata-kata dan lain sebagainya, kalimat yang digunakan juga biasanya menggunakan kalimat saum. Misalnya kayak orang mogok makan, artinya saum, saum dari makan, atau mogok bicara, saum dari bicara.
Jadi inti makna dari kata shaum itu artinya imsak, menahan diri. Nah, ya, imsak ini menjadi bahasa serapan di Indonesia. Jadi maknanya adalah waktu orang berhenti makan di pagi hari. Biasanya ditandai dengan sirine di masjid atau kaumnya berkuciak imsak, yalah. Imsak, imsak. Nah, maknanya bujur aja, ada salah juga. Artinya tahan, tahani, jangan makanan lagi. Nang guringan, nang berkumpul lawan bini, tahani. Nah, jadi itu makna imsak lah. Sekilas puasa itu maknanya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, Al-Imam Al-Ghazali Shahibul Ihya menerangkan bahwa puasa itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Puasa itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada disebut dengan puasa awam atau puasa orang umum, ya, kita ini orang-orang biasa lah, puasa awam, puasa orang-orang yang umum kayak kita ini. Puasanya orang awam itu adalah puasa yang menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Nanti kita akan berbicara apa saja yang membatalkan puasa. Hanya sebatas menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya, maka itu termasuk kategori tingkatan yang paling dasar, paling bawah, yakni puasanya orang awam. Ini juga dinukil penjelasan Al-Imam Al-Ghazali ini juga dinukil di dalam kitab Taqriratus Sadidah. Nah, kemudian tingkatan yang kedua, ini naik lagi, levelnya naik lagi. Tingkatan yang kedua adalah puasa khawas namanya, atau puasa orang-orang yang khusus sudah. Puasa orang-orang yang khusus ini berbeda dengan puasa orang yang biasa tadi. Kalau puasa orang biasa tadi hanya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, sedangkan puasa khusus ini adalah menahan diri dari yang membatalkan puasanya dan juga menahan diri dari hal-hal yang menghilangkan pahala puasanya. Nah, jadi ada yang membatalkan puasa itu, ada yang membatalkan puasanya, ada yang membatalkan pahalanya. Nah, orang-orang yang puasanya puasa khusus itu dua-duanya dijaga, baik yang membatalkan puasanya maupun yang membatalkan pahala puasanya. Nah, itu sudah masuk kategori naik levelnya. Nah, kita ini berada di posisi mana ini? Apakah selama ini kita masih berada di posisi dasar atau kita sudah masuk ke level yang di atasnya, yakni puasa khawas. Kemudian tingkatan yang ketiga ada disebut dengan puasa khawasul khawas atau khususul khusus. Jadi yang paling khusus di antara yang khusus. Nah, ini level yang paling tinggi tingkatan orang yang berpuasa. Jadi selain memelihara dari segala yang membatalkan puasa, juga memelihara dari hal yang menghilangkan pahala puasanya. Yang ketiga, lebih kompleks lagi, dia sekaligus memelihara hatinya, memelihara seluruh hati dan pikirannya agar tidak terlepas dari Allah. Jadi betul-betul menahan diri dari segala sesuatu selain Allah. Apapun selain Allah ditinggalkannya. Apapun selain Allah kada dipikirkannya. Apapun selain Allah kada akan masuk di dalam hatinya. Nah, ini puasanya bubuhan para wali-wali. Mudah-mudahan kita nih kawa belajar sampai ke tingkat puasa yang ketiga, yang ini puasa khusus puasanya para orang-orang wali-wali, para orang-orang soleh. Itu sekilas tentang tingkatan puasa. Kemudian apa saja yang menyebabkan seseorang itu menjadi wajib dia berpuasa? Seseorang menjadi wajib hukumnya berpuasa. Ini kita ukur kita nih masuk kategori wajib kah puasa atau belum wajib puasa kah? Nah, yang pertama dia adalah seorang muslim. Nah, ini karena kita sudah syarat yang pertama, syarat wajib puasa. Yang pertama ini kita sudah masuk nih, karena kita semuanya adalah muslim dan muslimah. Kita beragama Islam, itu syarat yang pertama. Siapapun kalau orang Islam berarti ini sudah dapat atau memenuhi syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua, dia harus balik.
Nah, balik ini artinya kalau laki-laki ditandai dengan ihtilam pertama kali. Ihtilam itu takamih ditilam. Nah, kalau lakian paham sudah. Balik bagi laki-laki itu ditandai dengan ihtilam. Ihtilam itu bahasa Arab, artinya kalau kita rajin mengartikan mimpi basah. Mimpi basah pertama kali. Semalam ada nang betakun, siapa semalam tuh lah? Nopal kah? Waktu Pak Kadir mengisi, apa hukumnya bila di siang hari mimpi basah? Nah, itu sudah dijawab kemarin oleh Pak Kadir. Karena mimpi itu kadakawa dikehendaki dan kadakawa dipesan-pesan, memangnya mimpi. Nah, itu kadang membatalkan puasanya. Tapi kalau basahnya tadi itu diolah-olahnya, nah diapanya misalnya lah, mohon maaf di dijapai-japainya atau di macam-macaminya, lalu tak keluar, lalu basah, nah maka ini batal puasanya. Pura-pura mimpi ngarannya gitu, pura-pura mimpi sambil men-searching di Google mencari ini dan itu, nah itu bahaya, itu membatalkan puasanya. Pak. Kenapa? Siapa? Misalnya Pak, misalnya keluar sorangan tuh Pak, tapi kada dia apa-apai gak apa-apa. Keluar sorangan, canggihnya Bang. Kada normal berarti kan biaya. Nah jadi nopalnya Pak. Nah jadi laki-laki ini, mohon maaf lah karena ini fikih, jadi kada apa-apa kita jelaskan karena semuanya di sini sudah dewasa aja. Jadi sebenarnya yang bisa keluar dari kelamin laki-laki itu tidak hanya air mani saja, namun ada juga yang disebut dengan air maji dan air wadi serta air kencing. Kalau air kencing sudah tahu lah bedanya mana, bila pina masam-masam baunya pina kada nyaman, banyak amih itu berarti. Nah kalau air maji itu adalah air yang keluar, dia mirip seperti air mani tapi tidak warnanya tidak seperti air mani, dia berwarnanya tetap bening, namun zatnya mirip dengan air mani cuma warnanya bening, itu maji. Kalau maji itu tidak diwajibkan mandi, cuma itu dihukumkan najis, jadi dibasuh aja. Maji itu kapan keluarnya Pak? Maji itu keluarnya pada saat seseorang itu bersyahwat. Pada saat seseorang bersyahwat, maka biasanya majinya keluar. Orang puasa lalu ingin nonton video-video yang kada baik, lalu naik syahwatnya, lalu keluar majinya, apakah batal puasanya? Puasanya kada batal, cuma pahala puasanya hilang. Itu nanti akan Bapak jelaskan, menghilangkan pahala puasanya. Tapi kalau sampai keluar mani, nonton sampai tak keluar maninya, maka puasanya batal, pahalanya hilang, kemudian dia mendapatkan kafarat puasa wajib. Nanti ada penjelasannya apa-apa saja anunya. Jadi itu berat orang yang menggugurkan kewajiban puasanya dengan jangankan nonton kayak itu, jangankan sampai keluar mani segala macam. Orang yang makan minum saja di bulan puasa itu dosanya besar sekali, dosanya ganal. Dan jangan dikira orang yang makan dan minum ketika puasa itu setelah inya berbuka, misalnya dibawa kawan ke warung sakadap, lalunya makan dan minum di situ. Habis makan dan minum itu, sekalipun puasanya itu tergolong sudah puasa yang batal, maka dia tetap diwajibkan imsak sampai maghrib. Bila inya mau ulangi makan lagi, ini jam 10 makan, pamannya batal. Berbuka, dibawai kawan, lalunya berbuka. Itu perbuatannya sudah termasuk kategori yang haram, dosanya besar karena berbuka bi ghairi udhrin, dengan tidak ada sebab musabab, kada ada uzur apa-apa, lalu inya berbuka, maka jam 10 inya berbuka tadi, itu sudah dapat dosa inya kada berpuasa. Sekalinya jam 12 makan lagi nya, maka dosanya berlipat lagi. Nah, jadi jangan dianggap sepele halnya bulan puasa ini. Sekalipun sudah terbuka puasa kita di jam 10 pagi, maka setelah kita terbuka tadi, sebelumnya tetap kita diwajibkan untuk tidak makan dan minum sampai maghrib.
Padahal batal sudah puasanya, iya batal, tapi tetap diwajibkan untuk menahan. Kenapa? Ini merupakan kemuliaan Ramadan yang kada boleh diganggu gugat. Bapak lanjutkan sedikit. Balik. Syarat yang kedua balik. Kalau perempuan, baliknya itu ditandai dengan haid pertama kali. Haid pertama kali. Lalu muncul pertanyaan nang kayak apa? Amun orang kada pernah ihtilam, lakian kada pernah mimpi basah, Pak. So mulai dari kekanakan sampai bujang kada pernah Pak ihtilam. Ada contohnya lah. Nang kayak abah guru sekumpul, bebuan wali-wali, orang-orang soleh itu banyak nang kada pernah ihtilam. Kenapa jadi kada ihtilam, Pak? Normal aja lah, normal. Cuma sidin mulai lagi halus menjaga pandangan, menjaga kelakuan, kada mau tak kumpul dengan lawan jenis yang bukan mahram. Guru sekumpul tuh tegatuk waktu di Jawa kisahnya lah. Tegatuk sidin mengangkat barang dari entah bekapal kah bekereta kah, waktu itu mengangkat barang, lalu belakang sidin nih tergesek bebinian. Kada sengaja padahal, karena itu orangnya bergerombol banyak, garing habis itu sidin. Kenapa? Karena saking kada biasanya dengan maksiat, saking kada biasanya berkumpul dengan yang bukan mahram. Orang-orang wali, orang-orang soleh itulah, maka pantas kalau kada pernah ihtilam mulai dari kekanakan sampai bujang, kada pernah ihtilam, kada pernah mimpi basah maksudnya. Kenapa? Karena pikirannya kada pernah terganggu. Mun kekanakan kita wayah ini ada nang SD tak hambur terbalik sudah, kada tak kami ditilam lagi sudah, tercirit ditilam, ada alang-alang. Kenapa? Mun tontonan nang didengar, nang dipanderakan dengan kawan, kada lepas pada aurat. Itu sebabnya kenapa orang wah ini lakas banar baliknya. Nah kemudian yang ketiga, dia berakal. Syarat yang ketiga berakal. Jadi kada wajib puasa bagi orang gila. Orang gila kayak anak wajib puasanya memikirkan namanya jangan diingat lagi sudah. Nah itu kada wajib puasa lagi lah, orang-orang yang hilang akalnya. Islam, balik, berakal. Kemudian yang keempat, wajib puasa bagi orang yang kuasa mengerjakan puasanya. Artinya kada garing, kada ada uzur apa-apa, inya mampu untuk berpuasa, maka dia wajib berpuasa. Ada 4 syarat tadilah. Yang pertama, dia muslim, balik, berakal, mampu berpuasa, maka dia wajib puasa. Kayaknya semua yang hadir di Google Meet hari ini semuanya nih masuk kategori yang wajib puasa, karena semuanya muslim, semuanya sudah balik, semuanya berakal aja, ada denang gilanya. Kalau nih ya waras saja beratan. Amun gila kada ada, mun kegilaan pinanya ada bang, mun kegilaan hari-hari berjoget di TikTok aja. Kalau jar Pak Kadir semalam ingat lah. Nah, jadi di TikTok itu boleh asalkan bagus kontennya, misalnya mengaji kah atau membaca doa-doa kah, di TikTok akan sekaligus niat dakwah, kada apa-apa, bagus saja. Tapi amun berjoget aja mau bilangan igal benar, maka puasa orangnya. Nah, itu bisa mempengaruhi nilai puasanya. Kemudian, nah, yang membatalkan puasa. Ini Bapak lincau aja langsung lah ke yang membatalkan puasa, karena ini penting. Ini sambil kita buka, Bapak membuka Taqriratus Sadidah. Jadi kalau di dalam Taqriratus Sadidah ini dirinciakan, ada yang disebut dengan mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa, ada yang muhbitatus shaum. Muhbitat itu menghilangkan pahala puasanya. Kalau yang membatalkan puasanya, satu, datangnya haid dan nifas bagi perempuan. Puasanya pagi, niat puasa sudah. Hadang semetlah Bapak membuka kitabnya lah. Paginya puasa, ternyata jam 10 pagi haid orangnya, maka batal puasanya. Nah, kada usah lagi melanjutkan puasa. Kalau orang haid dan nifas ini silahkan aja makan minum, cuma jangan bertampai. Jangan bertampai. Karena bebinian haid itu mengeluarkan darah, sekalipun darah itu darah kotor, itu tetap berpengaruh terhadap kondisi fisiknya. Biasanya macam-macam lah, ada nang lama awak liut, ada nang sakit parut, kram dan lain sebagainya. Maka munnya kada makan, kada minum, bisa tambah liut karena alahan pada orang nang puasa lagi bebinian nang haid itu. Atau bebinian yang nifas, kalau nifas itu habis melahirkan lah. Nah, datang haidnya, maka berbukalah dia, batal puasanya. Maka dia wajib mengqadha
puasanya kena. Nah kalau puasa bebinian haid tuh wajib qadha lah, wajib dibayari karena di luar bulan Ramadan. Nah paling bagus membayari puasa tuh di bulan Syawal. Kenapa? Karena lebih cepat, lebih bagus. Kenapa? Bilanya dilambat-lambatakan itu biasanya bisa kada ingat. Maka bila sampai puasa berikutnya kada terbayari, maka selain dia wajib qadha, dia juga wajib bayar fidyah. Seharinya 1 mud. Bila sampai Ramadan berikutnya kada dibayari juga puasanya, maka fidyahnya berlipat ganda lagi. Nah asalnya 1 mud, karena masuk tahun kedua kada dibayarinya juga, maka 2 kali lipat dendanya fidyahnya, 2 mud. Selain qadha puasanya tetap wajib. Yang berlipat fidyahnya aja, puasanya ada. Kalau pang lipat 2 tahun Pak, berarti 2 kali, 2 hari lah Pak puasa. Nah, maka kada. Puasanya tetap sesuai dengan hari yang ditinggalkan, cuma fidyahnya berlipat jadinya. 1 mud. Kemudian yang membatalkan puasa itu adalah al-junun. Al-junun ini artinya gila. Gila ya, hilang akal. Pak sehat aja orangnya, malam tadi tarawih aja, kemudian tadarus Quran di masjid, nyaring benar, bagus benar suara sidin. Habis itu sahur masih makan sahur, pagi masih terlihat aja di muka rumah duduk, jam 10 gila sekalinya. Ya tahu kada ada angin, kada ada hujan, tinggal ada toko rihing sorangan aja. Jam 10 pagi keganangan mantan kah, lalu hilang akal. Gila orangnya, maka batal puasanya. Nah, dengan sebab hilang akal tadi. Kemudian yang membatalkan puasa berikutnya adalah murtad. Murtad ini orang keluar dari Islam, bahasa Arabnya riddah. Nah, ini Bu ucap, perkara murtad ini hati-hatilah, hati-hati, jangan sembarangan. Hati-hati benar. Kalau pina ada kita tak ucap nang kada-kada, misalnya mulai hari ini aku kada Islam lagi jadinya. Nah itu murtad sudah. Misalnya kayak itu Bu ucap begayaan lawan kawan, besok aku sembahyang ke gereja aja sudah. Itu bisa jadi menghilangkan keislamannya, bisa dihukumi murtad. Jadi jangan begayaan, jangan dibawa begaya. Atau mau ucapi kawan, nah aja ini bagus bejes sudah kayak orang Kristen sudah. Nah umpamanya, maka itu hati-hati begayaan, bisa dihukumkan kita mengkafirkan orang padahal ini muslim, cuma ini memakai jas benar ya, hendak ke acara apa misalnya, lalu kita ucapi mau kayak pastor gereja sudah nih. Hati-hati begayaan yang kayak itulah, yang berkaitan dengan akidah tuh jangan digaya-gayakan. Kenapa? Karena ujar Nabi bisa jadi iknya nang bujur-bujur murtad, atau orang nang disambatnya tuh kena. Makanya berhati-hati, jangan digaya-gayakan urusan akidah. Hendak begaya yang lain aja. Mau bagusnya rambut lah umpamanya. Nah kayak sapu haduk umpamanya. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Bila kada sengaja kada batal. Biasanya orang bila ada mah, nih ciri orang ada mah, ada penyakit mah, itu bila bersikat gigi di pagi hari itu biasanya hendak muntah. Itu berarti ada mah tuh. Nah, kan bila sikat gigi pagi hari, padahal sikat gigi biasa aja, tapi di tengah-tengah sikat gigi rasa hendak muntah, tapi kan ada muntah biasanya. Tapi rasa hendak muntah, maka itu ciri ada mah di awak, ada penyakit mahnya nya. Nah, artinya lambungnya kada sembahanu, kada sehat, nah kayak orang sehat lagi sudah. Nah, itu ciri ada penyakit mah. Nah, yang dimaksud dengan sengaja di sini misalnya dikorek-korek ke kerakungan, lalu tak sampai itu muntah-muntah, maka itu batal puasanya. Nah, kalau orang muntah di dalam mobil, Bang, misalnya tulak ke kandangan atau tulak ke mana, pakai mobil kada tahan, lalu muntah, maka itu kada termasuk golongan muntah yang disengaja. Selama muntahnya kada ditagoknya lagi lah. Nah, bila ditagoknya basah, batal. Ambil kopi ya, muntah. Kada ada membuang, tagok aja basah pulang. Kada ada Bang, kegilaan bener ya. Gilaan nagok muntah. Biasanya nang bisa tertagok tuh masih tersisa muntah, tersisa di dalam muntung. Kan biasanya masam lah, kan keluar dari tuh campur zat yang ada di lambung, masam jadinya
yang dimuntahkan tuh masih berasa aja di sini. Maka bila muntah kayak itu juga hendak menahan puasa, masih tahan Pak ulun puasa, kumur-kumur keluarkan supaya kada bersengaja lagi. Yang kelima, nah ini tadi yang kelima, bersetubuh dengan sengaja. Sengaja. Ini suami istri lah, maksudnya suami istri di sini. Kalau kada suami istri itu ada bersetubuh ngarannya berzina. Kalau itu besar lagi dosanya, mana menghina Ramadan tuh ngarannya, bulan Ramadan maka berzina. Bersetubuh suami istri dengan sengaja di siang hari di bulan puasa, maka itu kafaratnya gegantiannya puasa 2 bulan berturut-turut. Ada gampang 2 bulan berturut-turut, kada boleh ada bolong, bila bolong ulangi lagi. Kenapa nih bulan puasa kada kok sembarangan Bang. Yang ke-6, keluar mani dengan sebab bersentuhan atau bersedap-sedap tadi ya, dengan dijapai atau dengan nonton video-video lalu tak keluar maninya, maka batal puasanya. Yang ke-7, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja seperti makan, minum, merokok dan lain-lain. Nah, yang dimaksud dengan rongga yang ada di sini adalah rongga kita yang 5. Rongga tubuh kita yang 5 ini kada boleh kemasukan benda-bendaan. Kada boleh kemasukan benda baik itu mengenyangkan ataupun kada mengenyangkan. Bila kemasukan batal. Sengaja kita masukkan batal. Bulan puasa. Pak. Kenapa? Misalnya kawan baroko, kalau Pak kita dihiganya terhirup asapnya kayak apa Pak? Terhirup asapnya kada sengaja kita kada Bapak. Tapi mun kawa berjauh lah. Mun kawa baik berjauh aja. Berpilih-pilih bakawan. Orang kada puasa dikawani juga ya, sekadar-kadarnya aja lah. Jangan tapi himat berkumpul dengan orang yang kada puasa, karena kamu terpengaruh. Kawan berokok, masam liur kita karena kita perokok juga. Nah, ya kalau terganggu jadinya kita minimal hati kita tergurutu tersambati, ini kada puasa. Nah, menyambati orang sudah. Ya kalau baik-baik berjauh-jauh aja. Puasa tuh kita menahan diri Bang tadi, menahan diri. Di luar rumah banyak maksiat, pacangan terdapat si doi kan, membawa berjalan lain sebagainya, lalu tugas-tugatokan. Nah, daripada nang itu baik menahan diri aja, tahan di dalam rumah aja, jangan keluar, pura-pura guring aja. Ya, Bapak lanjutkan lagi lah. Yang dimaksud dengan lubang yang rongga yang ada di badan itu ada 5. Yang pertama, nih, hidung, mulut, telinga, dan kubul dan dubur, muka dan belakang. Paham lah? Lubang depan, lubang belakang. Harus saya disebutkan. Paham sudah yang mana yang maksud lubang depan, lubang belakang. Kemasukan banyu Pak ay. Mandi di rumah di Batang, kemasukan banyu rahatan benyalam. Maka mandi benyalam itu makruh hukumnya di bulan puasa. Kenapa? Karena dikhawatirkan bisa mengolah banyu masuk ke dalam telinga atau bisa jadi tetagok. Menyelam banarnya sampai ke bawah dasar banyu sana. Tetagok-tagok banyunya. Ya kalau kada sengaja memang kada batal puasanya. Tapi mandinya tadi itu kan bersengaja jadinya. Apalagi memang berniat saja aku mandi bercabur benyalam supaya kalau ada sedikit tetagok banyu niatnya nih. Saja aku mandi supaya tetagok banyu itu batal puasanya bastilah ngarannya. Nah, orang nang kada bastilah tadi nang tetagok banyu misalnya ada orang lamas, inya puasa rahatan. Sementara di kampung tuh inya nang paling lihai menyelam. Lalu inya menyelam menolongi orang tadi. Ternyata di tengah penyelamannya lalu ada tetagok banyu. Tetagok tuh kan kada sengaja. Tetagok lain menagok batal bastilah ngarannya. Kalau tetagok tuh kan kada sengaja, kada batal puasanya karena kada sengaja. Tapi mun mandi tadi tuh bastilah ngarannya. Jadi kada dianjurkan lah, makruh hukumnya mandi benyalam di bulan puasa itu. Atau berendam di dalam bak, buati es batu, buati jas jus, buati teh es, buati es cendol. Nyaman bener tuh ada puasa ngarannya. Nah, kemasukan di antara yang lubang yang 5 tadi. Nah, kayak apa hukumnya Pak kalau nyoba suntik di bulan puasa? Misalnya vaksin. Nah, ini kan kami musim vaksin nih. Makanya MUI kada menghukumkan, kada memfatwakan hukumnya batal orang bervaksin itu. Kenapa?
Karena lubang yang disuntikan itu bukan dari lubang yang 5 tadi, tapi lubangnya kan di mana, di sini kah orang bervaksin. Nah itu kan lain lubangnya diolah sini. Nah yang bisa membatalkan puasa selain lubang yang 5 tadi adalah seperti contohnya impus saripati makanan. Kan ada impus tuh yang bisa mengenyangkan sekalipun yang dimakan, karena isinya saripati makanan. Bila jenis-jenis yang kayak itu, maka itu bisa membatalkan puasa. Hati-hati. Kemudian selain yang membatalkan puasa tadi, ada juga yang menghilangkan pahala puasanya. Yang pertama adalah al-ghibah. Nah ini puasanya orang yang khusus tadi. Kalau yang membatalkan puasa aja, menahan dari yang membatalkan yang tadi, yang haid, puasa dari supaya kada bersetubuh, kada muntah dengan sengaja, kada kemasukan dengan sengaja dari 5 lubang anggota tubuh tadi, itu puasanya orang awam. Tapi kalau puasanya orang khusus, selain yang membatalkan puasa, dia juga memelihara diri dari gibah. Gibah itu memandarkan aib orang, yang bila kita panderakan, inya supan dengan aibnya itu, maka itu menghilangkan pahala puasanya. Nah beda dengan dengan kekawanan yang misalnya ada orang hobi bakantut. Bila di dalam kelas aurinya aja nonton kantut, maka baunya luar biasa. Karena tulah ke kantin, inya pulang nonton kantut di kantin. Maka bila disambati semakin himong. Ya, adalah orang-orang aneh gitu. Padahal aib tuh. Tapi bila dihapaki kawan justru himong kayak suatu kebanggaan tuh. Misalnya namanya Udin, lalu terkenal Udin kantut umpamanya. Hobinya bakantut, pokoknya suatu kebanggaan baginya bakantut. Bagi orang bisa jadi itu aib, tapi bagi Udin itu suatu kebanggaan. Nah kita panderakan, mah Udin tulah bahari di sekolahan horbak antut aja. Nah bilanya mendengar si Udinnya tadi nyihimong dengar itu dikisahkan menakibnya tadi tentang hobi bakantut, maka itu kada termasuk aib tuh. Tapi orang-orang tertentu aja nang itu nang pinamang aneh gitu, nang himung dengan hal-hal yang unik. Nah kalau gibah tadi kuncinya bila orang tersinggung dengan apa yang kita kisahkan atas kebenaran yang ada di dalam dirinya, maka itu gibah, menghilangkan pahala puasa. Kemudian an-namimah itu mengadu domba, ma'asah pandir, di situ lain di sini lain. Kemudian al-kadzib itu berdusta. Nah ini hati-hatilah berdusta bulan puasa. Contoh berdusta yang sederhana kayak apa nah? Pak ulun hari ini kada 4 pesantren Ramadan, antar mama bawa obat ke puskesmas umpamanya, padahal kada. Bisa hilang pahala puasanya. Kenapa? Berdusta. Atau ditakoni kawan, hari ini bukber lah. Oh siap, jam 4 kita sudah kumpul di Rumpiang umpamanya. Lalu pas jam 4 sudah ada datang aja si Udin tadi. Lalu di WA, Din, makasih kami sudah terkumpul di Rumpiang. Ujar si Udin, on the way. Padahalnya masih berabah aja di atas tilamnya. Kalau dia bertulak-tulak, on the way. Itu berdusta juga katanya. Hati-hati juga bisa hilang pahala puasanya. Kemudian an-nazru bisyahwat. Nah, an-nazru bisyahwat tadi memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat itu melihati orang yang kelihatan aurat, lalu ada syahwat muncul, hati-hati. Makanya baik berkurung aja, jangan tapi berjalanan. Bila berjalanan bisa terlihat aurat orang, lalu muncul syahwatnya, bisa hilang pahala puasanya. Orang yang puasa hilang pahala puasanya itu mirip dengan orang yang begawi tapi kada digaji. Hakun lah, bukan ikan begawi lapah-lapah tapi kada digaji orang. Nah, tetap puasa bahimat tapi kada dapat pahala napa-napa. Rubba shaimin janabi atau kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu kada mendapatkan pahala apa-apa selainkan hanya lapar dan hausnya aja. Kenapa? Puasanya sah tapi pahalanya hilang. Hati-hati. Pak. Kenapa? Itu ulun batakon di kolom komentar. Oh ya. Bapak buka dulu lah. Ada pertanyaan yang masuk. Ini telawas sedikit ke Bapak lah, Bu Nisa lah. 5 menit lagi nah. Pak, misalnya telinga kita nih kemasukan semut. Kan semut itu apabila masuk telinga kan sakit. Nah, kita masukkan telinga nih pakai sesuatu supaya semutnya keluar. Itu batal lah puasa, Pak.
Nah ini kan masuk semutnya tadi kada sengaja lah, kemasukan semutnya kada sengaja, artinya masuk semutnya tadi kada membatalkan puasanya. Kenapa? Karena ini kada sengaja. Ternyata harusnya semut tuh mati ketika masuk ke dalam rongga telinga kita ini, lubang telinga. Kenapa? Karena ada semacam zat yang ada di dalam telinga kita itu yang bila dimasuki semut itu bisa langsung mati semutnya, langsung karena nyata kena zat, entah zat apa dalam telinga kita itulah, ada terpaham juga kita. Cuma bilanya masuk harusnya mati. Sekalinya berkerowet pak, hidup masih. Rupanya semutnya bermasker nih. Rupanya semutnya ini pakai masker, jadi kada mati, berkerowet-kerowet di dalam sana. Bila diambil, kalau pindah batal puasa. Bila membahayakan terhadap diri kamu, ambil aja. Nah, karena tujuannya bukan untuk bersedap-sedap, untuk bernyaman-nyaman. Nah, maulah batal puasa tuh ambil katembat, korek, gulung lagi, nah seharianan itu hanyut nah. Karena itu bisa membahayakan, jadi berusaha aja untuk dikeluarkan tanpa harus dimasukkan terlalu bernyaman-nyaman. Sekedarnya untuk mengeluarkan semutnya tadi. Beda dengan orang yang mandi kemasukan banyu, beda. Nah kalau orang mandi kemasukan banyu, nah ini caranya nih. Biasanya adalah orang yang mandi lalu termasuk banyu ke dalam telinganya, itu dicatok-catok ini kerasaan dung kayak itu model dung. Kemasukan banyunya tadi karena ini kada sengaja, kada batal. Kemasukan banyunya kada sengaja, kada batal. Nah cuma untuk mengeluarkan banyu yang masuk ke telinga tadi, kebiasaan kita ada satu cara, kalau yakni banyunya kita masukkan, ialah kita tutup telinga, kita herengakan ke bawah, dibuka, itu banyunya keluaran. Nah, memasukkan banyu yang kedua tadi untuk mengeluarkan banyu yang di dalam itu membatalkan puasa. Aku ulangilah, kita mandi, sekalinya termasuk banyu kada sengaja, itu kada batal puasanya. Jadi pak, untuk mengeluarkannya hadangi maghrib. Kenapa? Seorang dia mandi kada ingat, hadangi maghrib. Kenapa? Bila ikam langsung masukkan banyu untuk mengeluarkan banyunya tadi, yang kedua kalinya itu batal puasa. Kenapa? Karena ikam masukkannya dengan sengaja sudah. Nah, ada lagi yang ditakonakan? Pak ulun nak batakun. Iya, silakan. Fitriani kah? Mana yang harus didahulukan, Pak? Puasa kada lawan puasa Syawal, Pak? Yang harus didahulukan. Iya. Bayar utang dulu kah? Puasa Syawal. Yang didahulukan itu adalah yang wajibnya. Ibadah itu kalau terdabling antara yang sunnah dengan yang wajib, maka yang didahulukan adalah yang wajib. Bolehlah pak digabung antara yang niat puasa wajib dengan puasa yang sunnahnya digabung. Niatnya kada boleh digabung. Digabung. Saja aku puasa esok hari untuk mengqadha sekaligus puasa 6 kada boleh. Jangan digabung niatnya. Niatnya tetap puasa wajib aja. Tapi karena ikam menggawinya di bulan Syawal, para ulama menjelaskan itu bisa aja mendapatkan keistimewaan puasa di bulan Syawal tanpa harus ikam niatakan. Nah, itu memang semacam kemuliaan yang Allah berikan, tebusan bagi bebinan-bebinan yang haid. Makanya 6 hari puasanya. Jangan digabung niatnya, kada boleh. Niatnya puasa qadha. Ikam ada hutang puasa, lalu ikam gawi nang sunnah, itu ngarannya bukan beribadah karena Allah, tapi beribadah karena lantaran nafsu aja. Nah itu kada baik lah, beribadah mendahulukan nang sunnah pada nang wajib. Bila ada yang sunnah dan wajib terkumpul, maka yang didahulukan adalah yang wajib. Jelaslah, Fitriani? Tinggi, berarti Pak, misalkan kita mengkada di bulan Syawal, berarti puasa 6-nya kada usah lagi lah Pak? Puasa 6-nya, nah kalau hendak berbicara idealnya misalnya satu hutang 6 hari lah. Satu hutang 6 hari. Lalu kita bayari 6 hari. Pas kalau lah puasa 6, yalah
terhutang 6 hari, kita bayarin 6 hari dengan niat puasa wajib lah, dengan niat puasa qadha. Kada usah diniatkan puasa Syawal. Tapi karena Ika menggawinya di bulan Syawal, ulama menerangkan, ulama menjelaskan, guru-guru kita menjelaskan itu sudah mencukupi puasa Syawal Ika yang 6 hari tadi. Tapi mun hendak puasa sunnah lagi Pak 6 hari, ya kada apa-apa juga, silahkan aja. Rasa anu Pak ya, asa ragu ulun modelnya tah. Ya kan kita ini model rasa-rasa tuh kali. Hendak ulun tambah aja Pak, ulun mengqadha 6 hari, ulun puasa Syawal lagi 6 hari, ya silahkan aja juga. Kada masalah. Nggih, Pak. Iya. Ada lagi yang boleh digabung itu, niat yang boleh digabung itu apabila sama sunnahnya. Puasa sunat dengan puasa sunat juga. Misalnya hendak puasa 6 kebetulan hari itu hari Senin. Lah, kebetulan hari Senin lalu kita gabung niatnya. Saja aku puasa Syawal, puasa 6 misalnya lah, dan puasa Senin. Nah, boleh silahkan. Atau puasanya mengambil pas puasa putih, puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan, digabung-gabungnya niatnya. Ada Bapak niat kalau Pak ibadahnya sama, jenisnya ibadah sunnah, itu boleh jadi gabung-gabung. Sama kayak sembahyang juga, sembahyang hajat digabungnya niatnya dengan sembahyang duha, atau tahiyatul masjid digabung niatnya dengan sholat duha, kada masalah, itu boleh. Kenapa? Karena sama ibadahnya ibadah sunnah yang bertepatan sama waktunya. Langsung digabung dengan sunat wudhu umpamanya niatnya. Nah idealnya memang terpisah aja supaya memang khusus. Tapi kalau digabung ya ada masalah juga. Karena guru-guru kita mengajarkan kayak itu juga, ada yang sampai digabung 3 sembahyang sunat itu. Ada lagi yang mau ditakonakan? Pak, berarti Pak, pada boleh lah Pak, kayak menggabungkan puasa mengganti yang Ramadan tuh Pak, lawan kayak puasa sunnah Senin lawan Kamis kayak itu Pak. Iya. Ulun itu Pak ya, betakon kawan ulun, jadi jarnya boleh aja Pak, jadi Iya. pahalanya nih double jar. Iya. Mengganti dapat, sunnah dapat. Iya, bujur. Utamanya mengerjakan itu silahkan digabung dengan hari yang puasa sunnah, tapi niatnya kada boleh digabung. Paham lah? Silahkan Ika mengambil keutamaan waktu itu, misalnya puasanya terhutang 2 hari misalnya, ulun nak bayari kena hari Senin lawan hari Kamis, itu dapat kita keistimewaan waktu puasa sunnah, puasa Senin dan puasa Kamis, tapi niatnya kada boleh digabung. Niatnya tetap niat qadha. Dapatlah Pak ulun pahala sunnah, insyaallah dapat. Paham lah Ikrimah lah. Jadi niatnya tetap niat tunggal, jangan digabung dengan niat sunnah. Niatnya tetap niat wajib aja. Cuma karena kita menggawinya bertepatan dengan kebiasaan kita berpuasa sunnah, maka insya Allah kita dapat pahala sunnahnya itu. Tanpa harus digabung niatnya. Jangan digabung niatnya, boleh. Ya, ta'addudun niyah ngarannya itu. Berbilang niatnya. Kalau sama-sama sunnah ada masalah, bebas sudah. Tapi kalau puasanya puasa fardu, jangan digabung niatnya. Tapi menggawinya, nah kayak tadi puasa 6 hari Pak, ulun di bulan puasa mengqadha puasa ulun. Anu lah Pak, dapat lah ulun pahala puasa sunnah 6-nya Pak. Insyaallah dapat. Keutamaan waktunya sudah dapat. Tapi hendak puasa lagi ulun Pak, 6 hari lagi menambahi, ya silahkan boleh juga. Tapi niatnya qadha jangan digabung dengan puasa sunat. Qadha aja. Jelas lah? Ada lagi kawan-kawan? Ada lagi kah kawan-kawan hendak ditakonakan? Semalam ada 6 betakon sudah bulikan. Ini biasa ada kelompok tertentu bila betakon pas sudah bulikan terus. Kalau ada orang hanya betakon. Apa hukumnya puasa tapi berjalanan lawan pacar Pak aja? Nah, selama ini kada melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya tetap sah tapi pahalanya hilang. Pahalanya hilang maksudnya apa? Kada dapat apa-apa selain lapar dan haus. Itu sama tadi analoginya bagawi behimat cangkal tapi kada digaji. Nah, itu. Sama puasa orang menggibah orang. Puasanya sah aja tapi pahalanya hilang. Kenapa? Karena dihabisi oleh gibahnya. Sudahlah. Kalau ada lagi yang ditakonakan, kita lanjutkan ke materi berikutnya.
Ya. Mohon maaf Ibu Nisa banyak tersita waktunya. Silahkan. Ada apa-apa? Ya. Bagus saja, nak menambahkan sedikit saja, Pak. Siap ya. Silahkan Bu Nisa materi selanjutnya. Sunnah puasa saja, menambahkan sedikit. Sini Ibu hanya menambahkan masalah sunnah puasa. Tadi sudah sangat detail lah Bapak Ikhwan menjelaskan masalah puasa, wajib puasa lah. Nah di sini sunnah puasa yang pertama menyegerakan berbuka jika yakin sudah terbenam matahari. Di sini kalaunya sudah sampai waktu berbuka puasa maka kita diwajibkan untuk bersegera, jangan dilambat-lambatkan lah. Kalau hendak banyak diisi pahala kain haji kena aku jaga buka puasa mahadang sampai orang tarawihan supaya banyak dapat pahala di mana langsung aja ini orangnya bisa sudah tit ya orang di masjid langsung aja berbuka puasa. Terus berbuka dengan tamar atau kurma. Nah yang bagusnya 3 biji atau misalnya tidak sebiji 3 biji atau misalnya yang ganjil-ganjil misalnya 7, 9. Nah yang ketiga membaca doa sesudah berbuka. Nah ini kebanyakan kalau berbuka puasa itu langsung membaca Allahumma lakasumtu. Padahal lah sebelum buka puasa itu baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, baru makan kurma misalnya sebiji, minum banyak putih, baru kita mengucap bacaan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah itulah. Jadi baca Allahumma barik lana dulu. Nyar minum, makan. Nyar membaca doa berbuka puasa. Yang keempat, bersahur dengan melambatkannya selama tidak sampai kepada ragu-ragu atau misalnya nih para apalagi orang hendak imsak. Jadi makan tuh jangan juga, misalnya jam 4:30 kah sadang lah. Jangan terlalu sungsung juga karena dia lapar parot. Nah jadi sahurnya itu sunnah. Apalagi dilambat-lambatkan. Arti dilambat-lambatkan ini kada jualan 1 mat lagi semenit lagi imsak lah. Terus mandi daripada hadas. Saya sudah jelaskan Bapak Ikhwan tadi. Mandi daripada hadas besar sebelum fajar. Nah ini kenapa jadi sebelum fajar takutkan ketika kita mandi wajib. Nah itu ketika mandi wajib itu pasti ada misalnya membersihkan rongga-rongga misalnya telinga lah, apa yang dibersihkan itu nah digosok-gosok ketika mandi wajib itu. Kalau mandi biasa kan apa aja. Kalau mandi waktu mandi hadas itu ditakutkan kalau ada masuk air. Jadi itu kalau bisa mandinya mandi sebelum fajar lah. Kalau misalnya pian belum hendak mahadang haja jar imsak haja. Namun kawal itu jangan jangan sesudah fajar. Kalau pina ada telah masuk banyu lah, karena mandi haid ini pasti membersihkannya itu membersihkan telinga, lubang telinga. Yang keenam, memperbanyak bersedekah dan mendarus Al-Quran. Nah ini di bulan ini kan pahala dilipat gandakan. Nah kita bersedekah tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Nah jadi alangkah baiknya kalau kita bersedekah di bulan puasa lah dan
membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran dibanyakin. Kalau bisa sehari sejuz supaya dapat 30 hari itu kita khatam Quran. Apalagi lebih bagus misalnya sehari kawa khatam Quran lah, atau misalnya seminggu. Wah, khatam Quran nah bagus lagi nanti. Nah, terus lagi memelihara diri dari segala yang diharamkan seperti berdusta. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Bapak Iwan tadi, jangan menggibah, berdusta, karena apa? Bisa menghilangkan pahala puasa kita. Yang kedelapan, membukakan bagi orang yang puasa. Nah, kalau kita ada banyak berajaki lah, nah sekali-kali atau setiap hari kan misalnya, nah ada rezeki. Tahu misalnya jadi Bapak Iwan semalam disiasati dan untuk arakan kurma, tapi kurma yang baik jadi. Nah, dijulung misalnya lawan orang, nah insya Allah itulah pahalanya banyak dan berlipat ganda. Terus membanyakkan i'tikaf. Nah, ketika bulan puasa banyak berada di masjid, misalnya di masjid beriktikaf, membaca Quran, berzikir kah, nah lebih-lebih lagi 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Nah, itu supaya kita mendapatkan apa? 10 hari bulan Ramadan itu, akhir 10 hari bulan Ramadan supaya dapat Lailatul Qadar. Nah, yang terakhir mengerjakan sembahyang tarawih. Nah, inilah itu kan sembahyang tarawih ini kada ada di bulan-bulan lain, hanya ada di bulan puasa. Nah, jadi manfaatkan waktu supaya kita menggawi lah setiap hari. Amun kawa zakat yang banyak, Mbak, bagus. Amun misalnya keuyuhan nang 11 ayo ja, yang penting kita menggawi sembahyang tarawih. Nah, itu aja dulu. Adakah yang anak bertakon? Nah, ibu hendak menambah aja. Adakah pertanyaan masalah puasa atau masalah yang lain? Halo, assalamualaikum. Ada juga kau nang? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu aja kalau nang masalah tadi sunah puasa. Adakah anak-anak ditakunakan? Bu. Ulun batakun masalah tarawih, Bu. Ulun batakun masalah tarawih. Kayak apa, Bu? Misalkan kalau kita pas tarawih, pas sudah hendak witir, misalkan kita ada hauran, Bu, hauran benar, jadi bulik we mancap, kita tinggal tarawih witirnya kayak apa, Bu? Bisa? Witirnya tuh yang kada apa-apa lah, Bu, tinggal witir. Misalnya kayak ada 4 witir tuh, Bu.
kada beimaman, maksudnya menggawi di rumah kada apa-apa. Nah, alamun Mun beimaman digawi lah, karena witir itu paling utama sunnah sembahyang di bulan puasa nih. Jangan sampai tertinggal sembahyang witirnya. nggih. Nah, ya boleh Mun di rumah tarawihnya apa? tertinggal, Bu. Wan? Misalkan tarawihnya tertinggal serakaat, 2 rakaat misalkan. Kada apa-apa. Oh, nggih. Berarti witirnya wajib dari bulan. Apabila beimaman. Ya kada wajib, tapi diharuskanlah witir untuk penutup yang lah. Nggih. Nggih. Nggih, Bu. Ya. Ada lagi yang ditakunakan masalah barangai mandi wajib kah, sembahyang kah? Karena waktu sudah jam 10:30 lewat dah. Oh iya. Ada yang ditakunakan lagi? Gimana rekan-rekan siswa, apakah ada yang ditakunakan? Bapak hampir lupa Bu, men-share. takon Bu. Ya silakan. Bu, Misalnya sampai Mandi jam 12 batal lah Bu. Mandi apa? Mandi jam 12 batal ajar Bu. Kada batal selama belum lihat kada sambil minum. Mandi biasa kah? Nggih, mandi tinggi hari kayak itu na Bu. Iya, cuma tadi kalau yang nak segar-segar itu dimakan juga lah. Asal jangan diminum sambil minum, mandi sambil minum. Ada apa-apa. Ada apa-apa aja mandi. Ini kan jadi ribet tadi kalau di hadas, mandi hadas. Nah, kalau bisa sebelum fajar, karena itu kan kalau mandi haid itu pasti akan membersihkan segala yang di dalam telinga, di bawah, apa yang digosok-gosok. Nah itu kalau pina datang masuk. Nah, mungkin Bapak Iwan bisa menambahkan. Masalah apa tadi Bu? Dengarkan. Masalah mandi jeruk ai, boleh aja mandi jam 12 batalkah? Oh ya, mandi biasa kan maksudnya Bu? Iya, mandi Ya. biasa. Mandi sebelum azan zuhur itu mubah saja, boleh. Tapi kalau sudah di atas waktu zuhur, di atas azan zuhur sudah, maka itu digolongkan ke dalam kategori makruh mandinya. Karena khusus di bulan Ramadan, kesunahan mandi itu, terutama mandi sore, itu berada habis maghrib sampai menjelang isya. Nah, liun syatol qiyam istilahnya dalam takriratus sadidah itu, supaya menguatkan kita beribadah malam. Jadi mandi bila sudah waktu zuhur, kalau pagi mandi ya mandi aja. Kenapa? Malah kada mandi kada nyaman awak. Nah, jadi mandi di pagi hari mubah hukumnya, silahkan aja mandi. Gosok gigi pun boleh, gosok gigi, kumur-kumur sebelum tergelincirnya matahari, sebelum waktu zuhur masuk, sebelum azan zuhur, itu boleh, mubah hukumnya, silahkan aja. Ada gosok gigi pagi sepanjangan, baunya luar biasa. Nah, bujur aja, bau mulut orang berpuasa tuh lebih harum daripada kasturi dan lain sebagainya. Tapi bagusnya pagi hari tetap gosok gigi. Kenapa? Karena bangun guring itu kada nyaman baunya, kasihan kawan kena dihiga. Nah, tapi amun guringnya misalnya nih habis sembahyang subuh atau guringan sampai jam 1 siang atau jam 2 hanya bangun, rupanya begadang benar ibadah benar malam, habis sembahyang subuh atau guringan madar sampai jam 2 limpat waktu zuhur sudah, maka tetap makruh hukumnya. Kenapa? Karena sudah tergelincir matahari. Makruh hukumnya mandi, bersikat gigi dan lain sebagainya. Nah, mandinya apabila Pak? Nah, sunnahnya mandi di bulan Ramadan itu habis maghrib, habis berbuka. Jadi kada dianjurkan mandi sore hari. Kenapa? Khawatir kalau pina ada kemasukan banyu, kalau pina teminum, kalau pina
lain sebagainya, kemasukan ke hidung lah segala macam, hati-hati. Nah sunnahnya lah habis maghrib mandi. Alhamdulillah bapak setiap bulan Ramadannya mandinya habis maghrib terus. Nah, habis berbuka jangan makan nambah himat dulu, santai aja pukulannya, makan kurma dulu. Habis itu sembahyang maghrib atau mandi dulu silahkan aja. Karena apa? Itu aman sudah, waktu aman gasan mandi. Dan itu dapat pahala sunat. Dan itu juga yang digawi oleh Nabi SAW serta orang-orang soleh mandinya habis maghrib. Nah, barangkali itulah yang bisa bapak tambahkan. Sambil bapak ingatkan, ini link absen sudah bapak kirimkan di kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi absen hari ketiga. Adakah lagi yang ditanyakan? Ulun betakun Bu. Berarti habis asar. Apa Masuk dulu? jual lah, Bu. Mandi. Habis asar tuh. Baru mandi, Bu. Habis asar tuh. Makruh jual lah, Bu. Asar. Kalau jadi bapak tadi makro. Habis asar mandi. Makruh tuh kada membatalkan puasa lah. Jadi jangan dipahami makruh tuh batal puasanya, kada batal. Cuma bila kita kada menggawi hal-hal yang makruh itu kita dapat pahala, menghindari yang makruh. Makruh itu kan bila dikerjakan kada apa-apa, bila ditinggalkan dapat pahala. Nah, itu makruh. Yalah, makruh bila dikerjakan. Kada apa-apa bila dikerjakan. Tapi bila kita kau meninggalkan hal yang makruh itu, kita akan dapat pahala tambahan. Nyaman benar dapat pahala dalam Islam nih. Menghindar nangka itu aja dapat pahala ya, Kam. Iya. Gatal benar, hendak benar bersikat gigi. Siang nih karena kada nyaman bau mulut ulun. Padahal pagi tadi sudah bersikat gigi, lalu siang nih hendak bersikat gigi pulang, hati nih hendak benar. Nah, bila ikam bersikat gigi, kayaknya kada batal selama kada ikam tetagok banyunya, kada tetagok banyu bersikat giginya. Tapi bila ikam kau menghindari itu, kada jadi ulun bersikat gigi. Kenapa? Supaya dapat pahala. Wah, itu dapat pahala menghindari yang makruh. Pak. Hamaila, apa ihsan? Ulan betakun Bu. Oke. Misalnya sembahyang subuh kadang baca doa qunut Bu, sah aja lah Bu sembahyang subuhnya. Sah benar. Sah. Amonnya kada ingat ya, Pak. Tapi pas waktu sah, tapi kalau inya pas ingat sebelum salam, kawan sujud takbir nah. Nggih Bu. Ada rukun. Oh, kada apa-apa aja ya di sini. Kada apa-apa aja. Kalau nyata masuk rukun, sujud sahwi lah. Nggih Bu. Apa aja. Nah, ulun tambahkan sedikit pula. Ini tambahkan, Pak. Kunut subuh dalam mazhab Syafi'i itu termasuk sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, kunut subuh itu termasuk sunat ab'ad. Konsekuensinya bila kita kada sengaja tertinggalkan yang sunnah ab'ad, maka kita tetap disunnahkan untuk sujud syahwi. Kalau nang tertinggal itu rukun, maka kada sah sholatnya. Maka harus diulangi rakaat yang tertinggal rukunnya tadi. Misalnya kada ingat baca Fatihah, maka ya pas bayang kada ingat baca Fatihah, maka kada sah sholatnya, tertinggal rukun ngarannya. Nah, tapi kalau nang tertinggal itu sunnah ab'ad, maka kita disunnahkan untuk sujud sahwi, sunnah sujud sahwi. Bila kada hafal kada bisa, kada pernah sujud sahwi, bolehlah Pak ulun kada sujud sahwi, kada apa-apa. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan kada berdosa sunnah. Nah, beda dengan orang itu misalnya kita kada ingat lah, atau kita memang kada hendak berkunut. Memang kita kada hendak berkunut, ya silahkan ulun koler berkunut. Sekedar koler aja kada masalah. Yang jadi masalah tuh bila kita menghina sunnah. Wah, kada hendak ulun menggawe kunut, itu hukumnya sunnah aja. Itu menghina sunnah ngarannya. Nah, itu yang kada boleh. Tapi mun misalnya kada ingat atau lantaran belum hafal, lalu ulun belum kau menggawe kunut subuh nih nah, karena belum hafal lagi ulun bayang sorangan Pak. Nah, itu kada masalah, kada usah berkunut kada apa-apa. Dan hukumnya jar Pak Kadir tadi kada masuk rukun juga. Jadi kada sah aja sholatnya. Karena itu sunnah ab'ad aja. Kayak Pak Ihsan. Bu, makasih Bu. Oke. Adakah lagi yang ditakunakan? Nah, 60 hari terakhir kena halik dapat akun. Bu. Apaan?
misalnya kita kalau bu imbah sahur atau kalau bu taguring buat taguringnya tuh sampai imbasar ya apa puasa bu. Maliwar lawasnya. Lupa. Kayak apa puasanya insya Allah diterima aja. Munnya kita kada sengaja kayak Pak. Kau uyuhan entah, kayaknya kau uyuhan. Kada ibaratkan kada di bednya kada sengaja ada apa-apa. Sah aja sembah anunya puasanya. Kecuali pian misalnya bangun, mbak sahur, bangun, guring. Habis itu mendengar orang ajan, kainah aja kena aku ja guring pulang. Sekalinya pulang guring, bangun pulang, kainah aja nang itu sudah tak tinggal sampai yang lah. Kalawasan guring pulang, mengurangi pahala. Kamu nyiapkan kada sengaja dasar bujur nang sampai asar, guring kada apa-apa. Sembah yang di kodok lah karena kada sengaja tadi kada apa aja ya Pak Ahmad tapi badilik Nggih bu. nah yang itu kan apa jadi sampai asar guring ke lawasan Ada bu, misalnya aja bu. Terus juga lagi bu. Gak ada bu. Takut mana mengesahkan. Nih HP bangun ya kalau jangan-jangan teguring nih. Bangun aja pak. Oh iya bangun ya. Kalau Emigo petakun bisa juga kan. Kebanyakan guring bulan puasa itu makruh hukumnya lah. Pastilah guring. Guring yang jadi ibadah di bulan puasa itu apabila kita niatkan guring itu untuk menghindari maksiat. Misalnya kawan membawai perjalanan. Ini rasanya pernah Bapak sampaikan sudah kawan bawa perjalanan. Sementara kita tahu tempat perjalanannya itu banyak orang nang bermaksiat di situ. Maka aku kada gin guring aja. Maka guringnya kita itu bernilai ibadah untuk menghindari maksiat. Tapi amun guring aja sepanjangan itu dasar sawah ngarannya. Guring aja sampai asar tuh ngeri banget guringnya. Abu Naum bujur nih tak. Ada lagi rekan-rekan nih hari terakhir kita kalau ada yang ditakunakan. masuk lagi Pak Atau Pak Kadir ada yang mau ditambahkan Pak Kadir? Jalan kopiah. Ini Suaranya. Sorry. karena ada trouble dengan Ibu Nisa. Matikan salah satu speakernya Pak. Mati. Mikrofon salah satunya. Nah, jadi kada terdapat. Nah, kalau ulun baik mungkin tambahan tuh ada Jepang lah. Cuma sekedar mengatakan aja gitu. Oke. Jadi masalah puasa kemungkinan para siswa-siswi sudah tahu cara membatalkan puasa, cara saat puasa dan membatalkan puasa, dan sebab-sebab apa membatalkan dalam ibadah puasa kita ini. Sini bukan menambahi malah anak-anak sekalian, mudah-mudahan pelajaran Bapak dan Ibu selama pesantren Ramadan 3 hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Amin. Mudah-mudahan dapat diamalkan, Bapak dapat mengamalkan juga. Alhamdulillah Bapak dapat ilmu sedikit daripada guru-guru yang lain, dan juga dapat pengalaman dalam 3 hari ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat bisa
mengamalkan apa saja yang ada kemarin telah Bapak berikan dan apa saja yang telah sampaikan daripada guru-guru yang lain. Mungkin Bapak tidak terlalu banyak lah. Mudah-mudahan kita hari ini bisa melaksanakan puasanya dengan lancar sampai di raya akan datang lah. Nah, mudah-mudahan dosa kita yang terdahulu dan dosa-dosa yang kita akan datang mudah-mudahan diampuni Allah Taala. Ya, itu Amin. aja dapat bisa Bapak sampaikan. Dan Bapak minta maaf dan khilaf kalau ada salah dalam 3 hari inilah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah ulun hanya dia tersadar ternyata di ruang meeting kita ini juga hadir Bapak Mujahid. Nah, Bapak Mujahid Iya. juga hadir bersama-sama dengan kita. Bapaknya dia sadar, hanya dia terlihat. Barangkali Pak Mujahid ada hal yang ingin disampaikan ke rekan-rekan siswa kita. Diaktifkan dulu mikrofonnya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Dokter, Ibu Uswatun Nisa dan para siswa. Bapak sengaja mengikuti kegiatan ini karena Bapak merasa kegiatan ini sangat positif. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari, kita ambil pelajaran dari kegiatan ini untuk dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan puasa kita di bulan Ramadan ini. Kemudian harapan saya kepada para siswa agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus juga menjaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena kita sekarang masih menghadapi wabah COVID-19. Kemudian berikutnya lagi saya juga di dalam bulan yang mulia ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini Bapak ada salah silap, dan jangan lupa juga pada para siswa untuk selalu belajar, tetap belajar karena kita ini bukan guru, tapi belajar seperti biasa melalui daring. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Iwan, Bapak Kadir, Ibu Nisa, dan para siswa semuanya. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nisa barangkali ada yang ingin disampaikan juga. Maaf kepada anak-anak. Jadi minta maaf, minta salah kalau ada itu salah takdir atau apa lah selama penyampaian pembelajaran pasangan. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari lah, ibu juga kayak ibu. Nah, dan pesan ibu tetap belajar dan jangan banyak keluyuran kalau di luar, banyak berada di rumah aja belajar nih karena hendak ulangan. Pelajaran yang disuruh oleh ibu bapak yang lain tolong dilaksanakan. Terus latihan itu tolong dikerjakan lah. Dan satu lagi bagi yang belum mengumpul tugas ibu tolong secepatnya dikumpul. Itu mungkin Pak. Iya. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Mujahid yang sudah berkenan memberikan arahan kepada siswa dan juga Ibu Nisa serta Bapak Abdul Qadir yang
sudah memberikan begitu banyak ilmu yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Rekan-rekan siswa, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan sebelum kita tutup pertemuan kita? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah, langsung kereda nih. Anak lakas tuntung padahal. Ya, pada akhirnya sedikit yang ingin Bapak ingatkan, jangan sampai Ramadan ini berlalu tanpa kita memperoleh manfaat sedikit pun dari Ramadan kita tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi wahana bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi penghapus atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita kerjakan. Bapak mewakili seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Bakumpai memohon ampun dan maaf, kita sama-sama berelaan apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita bisa selesai dari pandemi COVID-19 ini sehingga pembelajaran kita bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Barangkali sampai di sini pesantren Ramadan kita pada tahun ini. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang, dan kita kembali bisa melaksanakan pesantren Ramadan pada tahun-tahun mendatang. Pada akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mujahid, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak Kadir, berelaan, Pak Kadir. Bu Nisa, berelaan. Pak, sudah absennya ini, Pak. Absennya ada di nih kolom chat nih, Bapak ulangin lah. Belum masuk, belum isi kah? Nah itu di kolom chat sudah. Hati-hati nulis nama lah, jangan sampai tersalah. Insyaallah, Pak.